Shalom saudara dimanapun Anda berada, selalu bersyukur dan bahagia bila bersama-sama kita terus belajar firman Tuhan, dengan tekun dan teliti, dengan disiplin, dengan urut, supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini pentingnya kita belajar firman Tuhan dengan teliti, dengan urut, dengan teratur, dengan penuh disiplin, supaya kita tidak hanya sekedar melihat bagian-bagian yang enak untuk didengarkan, tetapi kita juga belajar contohnya bagaimana sih mengikut Yesus dan apa artinya mengikut Yesus. Apakah hanya sekedar bahagia masuk surga atau bagaimana? Nah, dengan belajar ayat-ayat secara teratur dan teliti, kita akan ditolong untuk mengerti mengikut Yesus itu seperti apa, harga yang harus dibayar apa. Contohnya pada waktu saya membagikan dari Injil Matius pasal 10, bagian ini jarang dikhotbahkan karena bagian ini tidak enak untuk telinga. Bagian ini jarang didengar karena tidak nyaman, bahkan mungkin pada waktu kita membacanya sangat-sangat mengerikan. Tetapi adalah penting bagi kita untuk membaca secara teratur, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas karena Alkitab yang kita miliki adalah satu kesatuan. Karena mari kita melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan renungan kita dari Injil Matius pasal 10, dan kita tiba pada ayat yang ke-21, nanti kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-22. Demikianlah Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Sangat mengerikan sekali ayat ini. Matius 10 ayat 21. Nah, kembali kepada konteksnya, Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk pergi, tidak boleh bawa emas, tidak boleh bawa perak, tidak boleh bawa tembaga. Kemudian mereka diutus sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan kita membahas waktu kita membaca ayat ini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Tentunya peristiwa ini terjadi merupakan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada waktu murid-murid Yesus pada waktu itu memberitakan Injil setelah kematian dan kebangkitannya, setelah kenaikannya ke surga. Murid-murid memberitakan Injil dan mereka akan menghadapi aniaya dan seterusnya, termasuk hari ini kepada Anda dan saya yang adalah murid-muridnya. Nah, kita membaca di sini peristiwanya digambarkan adanya orang-orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Bahkan tadi ada anak-anak yang membunuh orang tuanya. Mengapa? Inilah yang dinamakan penolakan kepada Yesus Kristus. Penolakan akan Yesus Kristus yang semakin menjadi-jadi dari awal sampai seterusnya. Bahkan sampai memisahkan anggota keluarga. Anggota keluarga harusnya hidup rukun bersama-sama karena sedarah dan daging. Tetapi karena Yesus, orang bahkan rela menyerahkan anggota keluarganya untuk dibunuh. Ini yang dijelaskan di dalam ayat 20. 21. Orang akan menyerahkan saudaranya sendiri untuk dibunuh, bahkan seorang ayah rela menyerahkan anaknya untuk dibunuh, atau anak-anak membunuh ayahnya, membunuh orang tuanya karena nama Yesus. Nah, begitu hebatnya penolakan dunia kepada Yesus Kristus dan menyebabkan orang-orang yang percaya kepada Yesus diserahkan untuk dihukum mati, diserahkan untuk dibunuh. Nah, belum lama ini di negara Afrika, salah satu negara Afrika, anak-anak SD dibantai. Anak-anak sekolah yang kecil, masih kecil. Apa salah mereka? Tentunya SD Kristen. Dibantai. Puluhan meninggal. Kadang kita berpikir, kita hidup di dunia yang kadang kita tidak mengerti. Apa salahnya anak-anak? Kalau yang dibantai orang dewasa mungkin masih masuk akal. Tetapi kalau yang dibantai adalah anak-anak sekolah Kristen, lalu apa hubungannya? Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa penganiayaan terkadang
sampai kepada kematian. Meskipun kebanyakan orang Kristen telah mengalami penganiayaan di area ekonomi, sosial selama berabad-abad, kita tidak bisa menutup mata adanya orang-orang yang telah mengorbankan jiwa raganya mati karena nama Yesus, karena imannya. Dan ayat 22, dan kamu akan dibenci semua oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Yesus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, kalau mau aman, mungkin tidak ada penganiayaan, mungkin nggak usah ikut Yesus kali ya. Hidup sama seperti orang dunia. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, ada saja alasan orang untuk melakukan persekusi, tidak suka kepada orang-orang Kristen. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku. Dan itu sudah dan sedang terjadi hari-hari ini. Segala sesuatu yang berbau Kristen selalu dibenci. Di mana-mana terjadi, bahkan di Amerika pun juga terjadi. Kalau menyebut Yesus atau menyebut Kristen, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Jangan heran, tidak usah kaget. Nah, aneh bahwa orang-orang yang hidup sesuai dengan ajaran yang mulia, ajaran kasih yang diajarkan Yesus justru sangat dibenci. Tapi hal itulah yang dilakukan juga orang-orang dunia dengan cara mengutuk dan menyalibkan Yesus Kristus yang tidak kedapatan bersalah apapun. Nah, harus diakui bahwa secara menyakitkan ada kalanya orang-orang Kristen yang ya hidupnya ngaco-ngaco ya, dan pengakuan iman yang salah dan sebagainya dibenci ya, itu bukan sesuatu yang heran. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, menyatakan kasih Kristus, ada Yesus yang nyata dalam hidupnya, dan pada akhirnya justru mengalami aniaya atau kebencian, kadang-kadang kita tidak bisa berpikir, tetapi jauh hari ayatnya sudah ada, saudara-saudara. Yesus sudah memberikan ayatnya. Yohanes 15 ayat 25. Mereka membenci aku tanpa alasan, atau mereka membenci aku tanpa sebab. Jadi orang membenci Yesus tanpa sebab. Kenapa? Tidak ada sebabnya. Dan mereka, orang-orang membenci Kristen tanpa sebab. Ada orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, lalu dibenci. Tetapi akhir dari kalimat di ayat 22 menjadi satu kesukaan bagi kita. Penghiburan di tengah-tengah masa sulit. Penghiburan di tengah-tengah penganiayaan. Karena firman-Nya berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus adalah ketekunan dan kesetiaan sampai pada akhirnya. Mengikut Yesus bukan sekedar hidup di dalam dunia ini. Upahnya bukan upah dunia, tetapi upahnya adalah upah surgawi. Ada masanya di mana kita akan menghadapi aniaya dan kesulitan karena nama Yesus. Tapi bertahanlah. Karena firman-Nya berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tidak usah takut menghadapi aniaya. Tidak usah takut dibenci karena nama Yesus. Karena upah besar telah menanti kita. Firman-Nya berkata, dunia membenci engkau karena dunia sudah lebih dulu membenci aku, membenci Yesus Kristus. Yesus saja dianiaya, apalagi kita murid-muridnya.
Kiranya kekuatan dan penghiburan surgawi terus menyertai kita, sehingga kita terus dibukakan kepada kebenaran firman Tuhan. Apa arti mengikut Yesus? Bukan sekedar kenikmatan dunia, tetapi hidup menderita karena mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk bisa terus setia dan bertahan, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kami. Roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kiranya menolong kami, menuntun kami. Kalau toh kami harus melewati masa-masa susah, teraniaya karena nama Yesus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan terus menguatkan dan menolong kita. Terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.